Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Abdullah dari Ekis 3B, yaitu dengan NIM 19040101. Baik, di sini saya akan mewawancarai masyarakat mengenai kemiskinan, pengangguran, dan resesi. Baik, kita masuk para narasumber kita, yaitu masyarakat yang bekerja pada bidang kehutanan. Bagaimana pendapat Anda mengenai pengangguran yang semakin meningkat di negara kita? Pengangguran semakin meningkat di negara kita itu salah satunya difaktorkan karena kurangnya penyediaan lapangan pekerjaan. Selain itu pengangguran juga terjadi selain lapangan pekerjaan yang tidak ada, kurang gitu. Kemudian keterampilan dari calon atau masyarakat, pemuda-pemuda kita masih kurang. Mereka begitu tamat SMA sudah langsung jalan cari pekerjaan. Seharusnya disediakan oleh pemerintah berupa pelatihan bagi masyarakat yang miskin, diberi kesempatan untuk ikut pelatihan secara gratis. Bagi masyarakat yang kaya atau berduit, dia juga harus mengikuti pelatihan, tidak harus melalui penyogokan. Begitu masuk pekerjaan, sogok. Nah, sekarang yang terjadi itu juga salah satu banyaknya sistem yang orang dalam, seperti adanya tidak murni, ya seperti itu menurut saya. Yang kedua itu, menurut Anda sebagai masyarakat, apa sih pemerintah harus lakukan agar tingkat kemiskinan dan pengangguran itu berkurang? Kemiskinan dan pengangguran itu biasanya tidak bisa terlepas, ya. Jadi pemerintah harus menyiapkan, pertama, lapangan pekerjaan, yang kedua pelatihan atau peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini Indonesia banyak, tetapi skillnya atau keterampilannya masih kurang. Kemudian pada saat penerimaan pekerjaan juga itu harus disesuaikan dengan pendidikannya. Biasa kadang yang diterima karena faktor kekeluargaan, diterima yang walaupun tidak sesuai dengan skillnya atau ijazahnya atau apa, mereka diterima. Kemudian pemerintah juga harus menyiapkan semacam contoh di pertanian atau di daerah kita, di pedesaan seperti ini, hasil jual beli itu harus disiapkan. Memang ketika mereka menghasilkan suatu produk, pemerintah harus carikan cepat pembelinya atau memberikan semacam menyiapkan, memfasilitasi supaya produk tersebut bisa laku di pasaran. Jangan ketika sudah diberikan bantuan mereka dilepaskan begitu saja. Itu sehingga terjadi mungkin juga kemiskinan. Kemudian kemiskinan juga biasa, itu tidak harus ada BLT. BLT itu bukan, menurut saya tidak membuat orang jadi merasa kaya, tapi bertambah kemanjaannya. Seperti itu. Jadi yang penting itu adalah ilmu, keterampilan, kemudian membuka lapangan pekerjaan yang tidak karena adanya nepotisme. Seperti itu. Terus yang terakhir ini ya, dan bagaimana pendapat Anda tentang yang sekarang ini banyak dibicarakan dan oleh masyarakat mengenai resesi yang digadang-gadang akan terjadi di tahun ini, yaitu tahun 2023. Nanti tindakan apa yang Anda akan lakukan apabila benar-benar terjadi? Kalau terjadi resesi dunia seperti yang menurut orang bahwa akan terjadi, diperkirakan akan terjadi, dan ketika terjadi itu maka
Yang kalau menurut saya yang saya harus lakukan pertama ialah tabungan yang kita harus sering menabung, kemudian belanja tidak terlalu boros. Kita sesuaikan dengan kebutuhan, jangan sampai kebutuhan lebih besar daripada pemasukan. Jadi kalau bisa hasil kita itu hasil produksi, hasil apa, kita simpan secara baik-baik, bukan juga ditabung dalam bentuk emas, karena ketika emas ditabung dalam bentuk emas, kemungkinan pemerintah tidak bisa membeli, tetapi bisa saja sih investasi berupa emas, berupa tanah, berupa apa itu dijual sedikit-sedikit. Seperti itu barangkali, tidak begitu kita butuh duit cuma sekian 1 juta, kita jual lah tanah kita yang 20 juta itu. Nah, bisa saja kita jual 20 juta tetapi kita belanjakan sedikit-sedikit, karena penjualan tanah biasanya lebih besar dari kebutuhan. Barangkali menurut saya begitu. Adapun Baik, mungkin itu saja wawancara saya mengenai kemiskinan, pengangguran, dan resesi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja wawancara saya mengenai kemiskinan, pengangguran, dan resesi dengan 2 narasumber. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.